dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali bersyukur untuk berkat Tuhan, hari yang baru, dan juga nafas kehidupan serta kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 9a. Beginilah firman Tuhan. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Kisah Para Rasul 5 ini adalah cerita dari pasangan suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Pada masa itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hidup dengan rukun. Mereka saling mengasihi dan saling berbagi. Dan dari antara mereka, ada seseorang yang bernama Ananias, yang sudah memiliki istri namanya Safira. Ananias menjual tanah yang dia miliki dan bermaksud untuk mempersembahkan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Setelah tanah itu dijual, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Rasul Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengetahui ketidakjujuran yang telah dilakukan oleh Ananias dan menegurnya dengan keras dan berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah." Saudara-saudari yang terkasih, Ananias dan Safira sepakat untuk mencobai roh Tuhan. Mereka datang beribadah dengan niat untuk mencobai Tuhan dan menguji firman-Nya. Mereka beribadah bukan dengan iman yang benar dan bukan dengan niat yang tulus. Iblis bisa saja menguasai, memenuhi hati manusia. Itu sebabnya firman Tuhan memperingatkan bahwa hati harus dijaga. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari kisah Ananias dan Safira ini. Yang pertama, berbicara soal kesepakatan. Sepakat adalah hal yang sangat penting baik dalam organisasi kecil, misalnya keluarga, maupun dalam organisasi yang besar. Tetapi baik atau tidaknya hasil kesepakatan tersebut tergantung orang yang ada di dalamnya dan tergantung tujuannya. Ada orang yang sepakat untuk melakukan kejahatan, korupsi, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa kesepakatan itu haruslah digunakan untuk hal-hal yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk memasuki dan juga bekerja di dalam hati kita. Iblis tidak suka melihat orang yang setia kepada Tuhan. Maka iblis akan mencari cara supaya manusia jauh dari Tuhan. Bahkan terkadang cara yang dilakukan oleh iblis seolah-olah memberi kebahagiaan yang sangat membuat hati manusia terpesona. Tetapi pada akhirnya adalah sengsara. Maka hati-hatilah dengan hati,
Tetap jaga hatimu dan jangan memberi ruang pada iblis. Yang ketiga, jangan berdusta. Mungkin orang yang kita dustai bisa saja percaya dan yakin dengan kita. Tapi kita harus mengingat dan harus tahu bahwa hal sekecil apapun Tuhan bisa melihatnya dengan jelas. Maka hiduplah dengan kejujuran. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami hari ini. Ajari kami untuk melakukannya di dalam setiap pekerjaan kami dan di dalam setiap langkah kami. Tuhan juga yang memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga yang selalu memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang bersedih bahkan berduka cita. Kuatkan mereka dan topang mereka ketika menghadapi segala persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Seluruhnya Tuhan kami sampaikan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang senantiasa berkuasa dan melindungi kami, menjauhkan segala mara bahaya dari setiap langkah kami dan yang campur tangan dalam setiap aktivitas kami. Tuhan berkati bangsa kami ini, bawa ke jalan yang Kau kehendaki. Para pemerintah juga Tuhan, para pimpinan Tuhan yang selalu memberikan kebijaksanaan. Ampuni kami dari dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.